Shalom, selamat sabar di Indonesia dan juga selamat pagi yang ada di Amerika dan yang ada di belahan lain. Selamat bergabung bersama-sama dengan Oral Channel dengan konten PGSSI ya. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat yang sudah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu, dan pada malam hari ini Pendeta Kuntaraf sebagai narasumber yang akan memimpin pelajaran untuk kita diskusi bersama-sama. Judulnya adalah Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Luar biasa ya pelajaran ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh partisipan untuk tidak membuka mikrofonnya. Dan apabila nanti mau bertanya, tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan pendeta akan menjawab. Pastikan pertanyaan sesuai dengan pembahasan malam hari ini. Dan juga bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan ya. Dan pada saat ini kita akan segera mulai pertemuan ini pada malam hari ini. Mohon kesediaan dari Pak Iim Heriana untuk buka dalam doa. Silakan Pak Iim. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada malam pembuat hari Sabat ini kami mendengar satu sama lain, terutama oleh karena kami boleh mendengar firman Tuhan yang akan disajikan oleh Pendeta Kuntaraf. Demikian untuk moderator Ibu Peggy serta teman-teman yang lainnya mendengar dan boleh bertukar pikiran. Oh Bapa di dalam surga, tolonglah kami apabila kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada masing-masing kami, mencerahkan pikiran demi firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertemuan kami malam ini kamu dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Iim, luar biasa ya. Sudah doa buat kita semua. Terima kasih. Dan saatnya sekarang saya akan berikan waktu kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf untuk membawakan pelajaran pada malam hari ini, yang berjudul Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat-saudara di Indonesia, selamat siang mereka di Belanda, selamat pagi Belanda dan Jerman. Selamat pagi mereka yang di Amerika. Oke, saya akan coba share screen. Oke, untuk pelajaran ini. Baik, kasih setia ya besar sampai ke langit. Wah, luar biasa sekali ya. Kasih setiamu besar sampai ke langit. Nah, apa yang dimaksudkan itu kita akan pelajari bersama-sama. Baik, untuk pendahuluan hubungan dengan pelajaran yang lalu ya. Untuk pendahuluan ini kita berikan dua hal ya, hubungan dengan pelajaran yang lalu dan mengapa pelajaran ini penting. Pelajaran yang lalu berbicara tentang penghakiman yang menunjukkan kesucian Allah ya. Kemudian kesucian Allah menunjukkan kepada kita yang tidak layak berhadapan dengan Allah. Dalam keadaan ini diperlukan kasih setia Allah ya, yang menerima kita oleh sebab kasih karunia-Nya. Kasih setianya memberikan harapan kepada kita. Ini adalah hal yang sangat penting supaya kita lihat hubungannya antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran sekarang ya. Dulu kan raja penghakiman, kemudian kesediaan kita untuk menghadapi penghakiman, tetapi kita tidak layak ya. Kita perlu kasih setia Allah. Ya. Mengapa pelajaran ini penting?
Ya, kita belajar bahwa manusia mempunyai keterbatasan, bahkan tidak berbuat apa tanpa Allah. Kita belajar bahwa semua manusia memerlukan Injil keselamatan dari Allah. Kita belajar bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia dan kasih setianya itu apa? Kekal selama-lamanya. Luar biasa. Kita belajar untuk bersyukur selalu untuk kasih karunia Allah, pengampunan dan perbuatan besar yang telah dibuat untuk kita semua. Dan kita belajar bahwa kita akan merasa nyaman dan tidak perlu takut, ya, sebab mempunyai Allah yang setia kepada perjanjiannya untuk selama-lamanya. Baik, ayat hafalan, silakan Peggy. Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Oke, nah sekarang kita coba lihat hal apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Kita perlu hidup yang bersyukur, ya. Ucapan syukur bukan hanya untuk pribadi, tetapi di antara bangsa-bangsa kepada segala suku. Jadi ucapan syukur harus dinyatakan, ya, bahwa kita adalah orang yang bersyukur. Alasan dalam bersyukur oleh sebab kesetiaan dan kebenaran Allah, ya, kebesaran kesetiaan nya sampai ke langit. Nah, apa ini poin yang sangat penting sekali. Apakah langit ada batasnya? Saudara-saudara bisa tanya, langit ada batasnya atau tidak? Tidak ada. Dengan demikian kasih kesetiaannya itu tidak terbatas, ya. Jadi kalau begitu pengampunan Tuhan itu tidak terbatas, ya. Jadi bagaimanapun kita melakukan kejahatan ataupun tindakan kita, Tuhan siap untuk mengampuni kalau kita siap untuk mau datang kepada Dia untuk memohonkan kuasa untuk mendapatkan pengampunan, ya. Jadi pengampunan Tuhan itu tidak terbatas, sama seperti langit itu, ya, limitless, ya. Nah, langit itu tidak ada batasnya, ya. Maka pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Baik. Nah, garis besar pelajaran, puji Tuhan atas kasih setianya, puji Tuhan atas pengampunannya, puji Tuhan atas segala kebaikannya. Kita coba berikan 3 poin ini atau bersyukur, ya, atas kasih setianya, bersyukur atas pengampunannya, bersyukur atas segala kebaikannya. Baik, kita coba lihat yang pertama. Pikiran apakah yang mendominasi Mazmur 136 ayat Mazmur 136 ini? Kita berikan hanya 3 ayat di sini, yang lain bisa dibaca masing-masing, tetapi coba silakan Peggy. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita coba lihat selama-lamanya kasih setianya ini diulang-ulangi, ya. Diulang-ulangi, ya, yang menunjukkan bagaimana besarnya kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kekal, ya, luar biasa sekali, ya. Kemudian dalam hal apa Mazmur 136 memanggil umat untuk memuji Tuhan? Silakan ayat 4, 5, 10 sampai 12. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik, jadi selalu disebutkan tentang kasih setianya, ya, itu selama-lamanya. Kemudian kita coba lihat yang disebutkan itu adalah berbicara tentang penciptaan dan sejarah orang Israel, ya. Jadi dia menjadikan langit dan bumi itu adalah penciptaan, ya.
Kemudian bukan hanya di situ, dia memukul mati anak-anak sulung Israel, ya. Itu berbicara tentang sejarah orang Israel, bagaimana mereka secara ajaib bisa tinggalkan Mesir, kemudian dipelihara di padang belantara dan sebagainya. Jadi menunjukkan sejarah daripada orang Israel. Oke. Nah, kasih setia Allah, ya, kasih setia kata Ibrani hesed, ya, cinta yang teguh menyampaikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada ciptaannya untuk perjanjiannya dengan Israel. Mazmur ini menunjukkan bahwa kekuatan dan keindahan Tuhan yang luar biasa didasarkan pada cintanya yang teguh. Oke. Baik. Bagaimana gambaran tangan Tuhan yang kuat dan lengan teracung menekankan keampuhan kuasa Allah dan jangkauan kasih setianya yang luas? Kita lihat 12 dan 13. Mazmur 136 ayat 12 dan 13. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi tangan kuat dan lengan yang teracung, kemudian dengan cara itulah kita bisa lihat bagaimana laut itu bisa dapat terbelah. Oke. Kemudian sekarang kita coba lihat ungkapan selama-lamanya. Oke. Bagaimana ini memberikan arti penting dalam gambaran mengenai Allah. Silakan. Ayat 23 dan 25. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 23. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke. Mazmur 130 Jadi ayat 25. terima kasih. Jadi selama-lamanya, ya, kasih setianya dalam hal apa? Mengingat kita. Ya, ini hal yang sangat penting, saudara-saudara. Ya, Tuhan itu ingat kepada kita. Ya, ingat bukan hanya nama kita, tetapi ia ingat kepada perjanjiannya. Ia ingat, dia tidak melupakan kita. Ya. Jadi banyak orang berpikir pada saat kita mengalami tantangan hidup, keuangan, susah sekali untuk mendapatkan rezeki, jangan lupa kita punya Tuhan yang mengingat kita. Ya. Tetapi dikatakan dalam kerendahan kita, ya, perlunya kita masing-masing, kita sebetulnya tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan, tetapi dia ingat, ya. Berapa lama dia ingat? Selama-lamanya. Kemudian dia memberikan roti, ya, artinya perlu kebutuhan kita sehari-hari, ya, luar biasa sekali, ya. Tuhan ingat kepada kita dan memberikan rezeki kepada kita. Baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Ungkapan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya diulangi berapa kali? 26 kali dalam buku Mazmur ini. Dengan demikian meyakinkan para penyembah bahwa masa lalunya kepada setiap generasi baru. Sebetulnya kalimat ini yang lainnya saya ganti dengan kata, memang pelajaran kita sebut nikmat, tapi sebetulnya ini kata terjemahan dari kata benefit, ya. Kita lebih bagus mengulangi berkat, ya, masa lalunya kepada setiap generasi baru. Allah mengingat umatnya, ya, dan setia pada perjanjian kasih setianya. Keyakinan akan kemurahan Tuhan yang kekal adalah inti dari iman Alkitabiah dan mencakup penyembahan dan keyakinan yang menggembirakan serta ketaatan dan pertobatan. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengingat kita. Oke. Jangan rasa bahwa Anda dilupakan Tuhan. Oke. Baik. Bagaimana belas kasihan Allah diberikan tidak hanya kepada Israel, tetapi juga pada semua ciptaan? Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, Oke. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Nah, sekarang kita lihat bahwa Mazmur ini dengan demikian berbicara tentang anugerah keselamatan Allah yang bersifat apa? Universal. Jadi bukan hanya kepada orang Israel, dia akan memberikan roti kepada segala makhluk, ya. Itu berarti kepada semua orang Tuhan memberikan rezekinya, ya, selama kita mau kerja. Nah, ini penting sekali, banyak orang yang mengharapkan rezeki tapi tidak mau kerja, ya. Oke, kasih setianya memberikan roti kepada segala makhluk, ya. Kemudian artinya bersifat universal, mendesak seluruh dunia bergabung dengan pujian Israel kepada Tuhan, ya. Ini hal yang sangat penting sekali. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pujian atas pengampunannya, ya, bagian yang kedua, atau bersyukur atas pengampunannya. Ya, mengapa pemazmur memohon belas kasihan Allah? Silakan. Ini ayat 1 sampai 4 dari Mazmur 51. Ya, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam Jadi, putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. oke. Jadi ini kita mengetahui bahwa Mazmur Daud pasal 50, Mazmur 51 adalah dari Daud sesudah ia ditemplak oleh Nabi Nathan, oleh sebab dia sudah mengadakan pelanggaran. Jadi ini adalah hal yang bagus untuk menjadi doa semua kita adalah pelanggar hukum, ya. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, ya. Hapuskanlah segala pelanggaran menurut rahmat-Mu yang besar, ya. Jadi dia betul-betul mempunyai suatu pertobatan yang luar biasa. Jadi dikatakan pengampunan Tuhan, pengampunan adalah pemberian kasih karunia Tuhan yang luar biasa, hasil dari rahmat-Mu yang besar, ya. Raja Daud memohon kepada Tuhan untuk berurusan dengannya, bukan sesuai dengan apa yang pantas untuk dosanya, tetapi sesuai dengan karakter ilahinya, yaitu kemurahan, kesetiaan, dan belas kasihannya. Luar biasa sekali, ya. Jadi satu pertobatan yang sangat bersungguh-sungguh mengharapkan akan kemurahan, kesetiaan, dan belas kasihan Tuhan. Nah, baca Mazmur 51 ayat 7 sampai 13. Bagaimana pengampunan dosa digambarkan di sini? Apakah tujuan daripada pengampunan ilahi? Silakan. Dibaca ini hanya 7 sampai 10 saja, ya. Ya, Mazmur 51 7. Ya, Mazmur 7 sampai dengan Mazmur 51 Mazmur 51 7 sampai 10. sampai 10. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita lihat seorang yang betul-betul penuh penyesalan, ya, sampai dikatakan tulang yang kau remukkan. Artinya seorang yang betul-betul merasa sudah berdosa itu betul-betul bersungguh-sungguh. Kadang-kadang orang mengaku dosa, ya, terlewat begitu saja. Kita harus merasakan betul-betul seperti suatu, artinya tulang kita sudah remuk, ya. Kemudian memerlukannya satu pengampunan yang luar biasa, ya. Kenapa dikatakan bersihkanlah aku daripada dosamu dan dengan hisop, ya, aku menjadi tahir. Kita harus ingat kalau kita kembali kepada buku Lewi, buku Imamat pada orang Lewi, ya, dibicarakan tentang kalau misalnya orang mendapatkan penyakit kusta, ya, maka dia harus disisihkan, artinya diperiksa dan sebagainya, ya. Kemudian sesudah disebutkan sudah baik, maka dia dibersihkannya dengan apa? Hisop. Hisop adalah sebuah tanaman, ya, dan bisa menghasilkan minyak, ya. Jadi bersihkan aku dengan hisop,
yang dipakai ya untuk mereka yang sudah pernah kena penyakit kusta. Tetapi sekarang apakah Daud kena penyakit kusta? Tidak, tetapi dia merasakan bahwa dosanya itu begitu besar seperti seorang yang sudah sudah kena kusta ya, dan dia memohonkan supaya aku jadi tahir, disembuhkan daripada kusta ya. Basuhkanlah aku menjadi lebih putih daripada salju. Ini hal yang luar biasa, pertobatan yang sungguh-sungguh ya, yang menyebabkan dia betul-betul berubah ya dan memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Baik, kita lihat di sini pengertian arti pengampunan. Pengampunan ilahi melibatkan lebih dari sekedar pernyataan tidak bersalah secara hukum. Ini menghasilkan perubahan besar yang mencapai bagian yang paling dalam dari diri manusia. Sebutkan merasa seperti tulang yang sudah patah, kesedihan yang luar biasa. Oke. Kemudian pengampunan menghasilkan ciptaan baru. Ya, kata kerja Ibrani bara yang diterjemahkan menciptakan menghasilkan kekuatan kreatif ilahi. Hanya Tuhan yang dapat bara, artinya hanya Allah yang dapat menghasilkan perubahan radikal dari kekal dalam hati orang yang bertobat. Jadi diperlukan pertanyaan yang sungguh supaya Tuhan bisa betul-betul menciptakan kita ciptaan yang baru. Ini yang harus kita buat setiap Sabat ya, sebab Sabat itu adalah hari merupakan lambang daripada penciptaan, dan kita harus diciptakan baru dari Sabat ke Sabat. Perlunya kita datang ke gereja itu untuk mendapatkan firman Tuhan supaya kita dapat diperbaharui. Oke, kita diperbaharui ya. Dari ya minggu ke minggu, bahkan dari hari ke hari kita harus diperbaharui supaya kita diciptakan baru ya. Dan itulah ya pertobatan yang sungguh-sungguh. Mengerti arti pengampunan lebih lanjut ya, Daud meminta penyucian dengan hisop. Ia merasa bahwa kesalahannya membuatnya tidak layak di hadapan hadirat Allah, sama seperti penderita kusta ya, diasingkan dari komunitas selama keadaan najis yang berlangsung. Oke. Dia takut bahwa pengorbanan tidak dapat memulihkan dirinya sepenuhnya karena tidak ada pengorbanan yang dapat menebus dosa perzinahan dan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Sebab kita tahu bahwa itulah yang telah dibuat oleh Daud. Hanya kasih karunia ilahi tanpa syarat yang dapat menerima hati yang hancur dan penuh sesal dari Daud sebagai pengorbanan dan mengembalikan Daud ke dalam keharmonisan dengan Tuhan. Dengan meminta penyucian dengan hisop, dia ingin kembali ke hadirat Tuhan. Ya, sama seperti seorang yang sudah kena penyakit kusta, dia harus disucikannya itu dengan hisop. Ya. Nah, bagaimana gambaran berat dosa dan harapan bagi para pendosa dalam Mazmur 130? Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Ini, kalau Tuhan itu ya luar biasa, dia ingat ya kepada kita ya. Dia sebab kasihnya dia ingat ya. Tetapi kalau berbicara tentang dosa, ya kita dapatkan beberapa ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan tidak akan mengingat dosa kita lagi ya. Kalau kita memang mempunyai pertobatan yang sungguh, Tuhan tidak akan ingat ya. Makanya saya pernah ada khotbah, apakah Tuhan itu pelupa? Tuhan bukannya pelupa, tetapi dia sengaja untuk melupakan ya akan dosa kita, ya, melupakan dosa kita, dan kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Oke, baik. Perlunya pengampunan penderitaan besar pemazmur berkaitan dengan dosanya sendiri dan dosa bangsanya. Ya. Dosa-dosa mereka begitu berat sehingga mengancam untuk memisahkan manusia dari Allah untuk selamanya. Ya, Kitab Suci berbicara tentang catatan dosa yang disimpan untuk hari penghakiman dan tentang nama orang yang berdosa dan dihapus oleh kitab kehidupan. Ya, maka pemazmur meminta pengampunan Allah yang akan menghapuskan catatan dosa. Ya, jadi luar biasa.
Baik, bagaimana kesediaan Allah untuk mengampuni dosa dan bukan untuk menghukumnya dan membangkitkan rasa hormat kepada Allah? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 4. Jadi datang kepada Tuhan sebab padamu ada pengampunan, ya, merupakan satu sumber kebahagiaan adalah kalau kita sudah merasa bahwa kita itu sudah diampuni, ya. Jangan bertobat oleh sebab takut dihukum, ya. Pertobatan yang sungguh bukan oleh sebab takut, ya, tetapi merasakan bagaimana menyesalnya akan dosa yang dimiliki, ya. Itu hal yang sangat penting. Bagaimana permohonan pemasukan menjadi permohonan seluruh jemaat? Kita lihat dalam ayat 7 dan 8-nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan Oke. membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur Jadi, 130 ayat 7 dan 8. terima kasih. Jadi, sekarang bukan hanya permohonan secara pribadi, tetapi kepada seluruh jemaat. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Iya, ya, dialah yang membebaskan Israel daripada segala kesalahannya. Jadi ini berbicara seluruh anggota jemaat yang semua sudah melakukan kesalahan. Oke. Nah, dua aspek perbedaan apakah, ya, dari karakter Allah yang digambarkan dalam Mazmur 113 dan 123 ini. Jadi kita mulai dengan 113, ya, ayat 1 sampai 3. Silakan. Sesudah itu Haleluya, 120. pujilah Tuhan. Ya. Haleluya, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mazmur 123 ayat 1 sampai 2. Oke. Ini berbicara tentang keagungan Tuhan. Mazmur 113 dan 123 memuji keagungan dan belas kasihan Tuhan. Keagungan Tuhan dinyatakan dalam kebesaran namanya dan di tempat tinggi tahtanya yang di atas segala bangsa, di atas langit. Dan kita tahu, kita sudah jelaskan tadi, di atas langit artinya tidak terbatas. Kemudian siapa sebenarnya Tuhan Allah kita? Adalah pernyataan iman bahwa tidak ada kekuatan di dalam atau di luar dunia yang dapat menantang Allah Israel. Oke, baik. Apakah yang jadi motivasi penyembahan kita kepada Allah? Ibadah dimotivasi tidak hanya oleh keagungan Allah, tetapi juga oleh kebaikannya. Pujian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebesaran dan kemurahan Allah dinyatakan paling baik dalam diri Yesus Kristus yang rela turun dari surga dan diturunkan sampai mati di kayu salib untuk mengangkat manusia yang telah jatuh. Di sini, di kayu salib, kita memiliki alasan terbesar untuk menyembah dan memuji Tuhan atas segala yang telah dilakukannya kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memandang kepada salib, bagaimana Ia telah berkorban untuk kita, ya, Dia harus menderita oleh sebab dosa kita, maka itu akan memberikan suatu reaksi yang sepenuhnya untuk kita untuk betul-betul bertobat, ya, dan kita mau untuk menyembah akan Dia. Baik, bagaimana kemurahan Allah digambarkan dalam Mazmur 103? Silakan ayat 1 sampai 6 dari Mazmur 103. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Mazmur 103 ayat 1-6. Jadi kita lihat di sini bersyukur, ya, dan bersyukur dengan sepenuh hati, bahkan dengan segenap batinku, ya. Kenapa? Janganlah lupa kebaikannya. Ini satu hal yang kita harus renungkan. Bagaimana Tuhan itu begitu baik kepada kita, ya. Menciptakan dunia ini, ya, kita bisa hidup, kita bisa dilahirkan, ya, kemudian kita mendapatkan keselamatan. Tuhan memberikan pemeliharaan kepada kita dari hari ke hari, ya. Jadi kemudian bukan hanya itu, Dia mengampuni dan menyembuhkan segala penyakit, ya. Nah, ini berbicara tentang penyakit dosa, ya, menebus hidupmu dari lubang kubur. Sebetulnya kita harus mati dan mati untuk selama-lamanya, tetapi kita akan mendapatkan kebangkitan. Jadi kemudian mahkota Engkau dengan kasih setia dan rahmat, kemudian memuaskan hatimu dengan kebaikan. Luar biasa sekali, ya, bagaimana kebaikan Tuhan kepada masing-masing harus direnungkan. Ini harus menjadi pengalaman kita masing-masing. Oke, baik. Berbagai berkat Tuhan. Mazmur 103 menghitung berbagai berkat Tuhan. Berkat-berkat tersebut mencakup segala kebaikannya untuk kehidupan yang semakin berkembang. Berkat-berkat ini didasarkan kepada karakter Allah yang murah hati dan kesetiaannya pada perjanjian dengan Israel. Tuhan mengingat kelemahan dan kefanaan manusia dan berbelas kasihan kepada umat-Nya. Gambaran yang kuat dalam Mazmur 103, 11-16 mengilustrasikan keagungan kasih karunia Allah yang tidak terukur, yang hanya dapat dibandingkan dengan luasnya langit yang tak terbatas. Jadi memang tidak terukur, ya. Ya. Langit itu kan mana ada batasnya, ya. Begitulah kasih karunia, luar biasa sekali, ya. Nah, bagaimana seharusnya orang menanggapi kebaikan hati Allah yang sepenuhnya? Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Oke. Kita harus memuji Tuhan, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan banyak orang yang lupa bersyukur. Orang yang bersyukur justru artinya lebih berbahagia, lebih bersukacita, dan lebih sehat, ya. Oke. Sambutan atas kasih Allah pertama dengan memuliakan Tuhan. Kemudian kedua dengan mengingat segala kebaikannya dan perjanjiannya. Sama seperti Tuhan mengingat keadaan manusia yang lemah dan perjanjiannya dengan umat-Nya. Ya. Nah, kesimpulan ada beberapa hal yang penting saya coba lihat di sini. Dalam Mazmur, suara umat Tuhan bergabung menjadi satu dalam mengulangi paduan suara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya dalam perayaan kasih yang kekal. Jadi kasihnya itu kekal adanya sampai dikatakan untuk selama-lamanya, dan disebutkan di sana tadi diulangi sampai 26 kali, luar biasa. Nah, ini adalah dulu dosen dari Andrews University, Hans Larondel, ya, orang Belanda ini, lahir di Surabaya. Jadi dia tulis, ya, buku Deliverance in the Psalm, ya. Dan apakah yang dia tulis di sini? Tidak memuji Allah berarti melupakan segala berkat-Nya. Tidak menghargai pemberian Allah, ya. Hanya mereka yang memuji, yang tidak lupa, ya, berpikir dan berbicara tentang Tuhan belumlah memuji Dia. Pujian dimulai ketika seorang mengakui keagungan Allah dan bekerja serta menanggapi dengan pemujaan atas kebaikan, kemurahan, dan hikmat-Nya. Ini harus selalu kita ingat, saudara-saudara, bahwa tidak memuji Allah artinya kita melupakan berkat Tuhan, melupakan akan pemberian Allah, mengaruniakan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kita harus memuji Tuhan, ya. Baik, pentingnya pengakuan hikmat akan karunia Allah yang kekal menjadi semakin penting ketika kita mengingat bahwa keset Allah, ya, kita sebut kasih karunia Allah itu, yaitu perjanjian kasih setia dan kesetiaannya berdiri teguh
dan tidak berubah di tengah dosa dan pemberontakan manusia yang melawan Allah. Kita selalu berdosa dan sebagainya, tetapi Ia selalu coba menjangkau kita, mengampuni kita, ya. Dan ya, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak dapat menikmati akan berkat tersebut, ya, berkat pengampunan. Poin yang keempat, mengalami bahwa Allah telah bermurah hati kepadanya, mendorong pemazmur untuk mengatakan bahwa Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dengan demikian, tujuan akhir dari kesaksian pribadi pemazmur dan memuji kemurahan Allah dalam hidupnya adalah untuk meyakinkan orang lain tentang kasih sayang Tuhan, sehingga mereka juga dapat membuka hati mereka kepada Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya yang menyelamatkan dan memuji Tuhan. Jadi bersyukur kita sendiri mendapatkan berkat-Nya, tetapi orang lain juga boleh mengenal akan besarnya kasih karunia Tuhan. Baik, silakan Peggy baca kutipan ini dari Christ Object Lesson. Iya. Ellen G. White dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 108. Kita telah berdosa terhadap Dia dan tidak layak baginya. Namun Ia sendiri telah menempatkan dalam bibir kita permohonan-permohonan yang paling indah. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Yeremia 14 ayat 21. Bila kita datang kepadanya mengaku ketidaklayakan dan dosa kita, Ia telah berjanji untuk mendengar seruan kita. Kehormatan dari tahtanya ditinggalkan untuk menggenapi sabdanya bagi kita. Oke, penting sekali kalau kita mengaku ketidaklayakan dan dosa kita. Kita berjanji mendengar seruan kita. Kehormatan dari tahtanya ditinggalkan untuk menggenapi sabdanya bagi kita. Luar biasa. Nah, sekarang aplikasi, berapa sering kita memuji Tuhan? Ya, dengan menyanyi, bersyukur kepada Tuhan, berapa sering? Ya, itu harus menjadi, kita harus mulai pagi dengan katakan, terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan. Ya, terima kasih ya Tuhan oleh sebab begitu besar akan karunia-Mu kepada kita. Jadi, pertanyaan kepada kita, ya, berapa sering? Ya, sering kadang-kadang kita lebih banyak mengomel, ya, mengeluh, tetapi kita harus justru memuji Tuhan. Bagaimana cara kita dapat punya pola hidup untuk memuji Tuhan setiap hari? Kalau kita ingat, ya, tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Kita ingat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu mencintai kita. Dia mati untuk kita. Ya, maka kita akan memuji Tuhan. Ya. Apakah kita mempunyai perasaan syukur yang mendalam atas pengampunan dosa yang kita telah alami? Ya. Jadi Tuhan mengampuni dosa kita, kemudian apakah kita bersyukur? Ya. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak merasakan pengampunan itu. Ya. Penting sekali untuk kita alami. Bagaimana kita dapat menyampaikan pelajaran ini kepada orang lain minggu ini? Coba pikir-pikir ya, kepada orang yang lain yang memerlukan akan Tuhan, kita sampaikan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Ya. Bagaimana kita dapat mengampuni seorang yang terus-terus berbuat salah, membohong, bahkan menipu. Ya. Hanya kalau kita mengingat bahwa Tuhan juga begitu mengasihi kita dan selalu siap untuk mengampuni kita kalau kita datang kepadanya, ya. Maka kita pun akan selalu siap untuk mengampuni orang yang terus-terusan ya gosip tentang kita atau menipu dan sebagainya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah pelajaran kita ya. Sekarang kita masuk kepada ruang tanya jawab. Iya, terima kasih Pendeta Kuntara sudah memberikan pelajaran yang begitu baik bagi kita semua. Dan kepada seluruh partisipan yang hadir, tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Saya perhatikan di sini belum ada pertanyaan di kolom chat. Apakah ada dua alternatif, Pendeta? Apakah semua sudah mengerti pelajaran ini atau kurang dimengerti? Karena tidak ada pertanyaan.
Oke. Oh, ada satu masuk pertanyaan dan ada satu yang raise hand. Saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Evi Peo yang sudah raise hand dari tadi ya. Kemudian nanti ada Pak Harjono juga. Jadi silahkan Ibu Evi. Oke, sebentar Bu Evi ya. Ya, tolong sebentar Bu Evi di unmute. Ya, ya, ya. Silakan Oke, Bu Evi. selamat sahabat semua, Pendeta, Bentara, Ya, dan selamat sore Bu Peggy, bagaimana Daniel. Gorontalo? Ketemu Bagus, Pendeta. Kami terlambat karena ada pekan doa rumah tangga, saya departemen rumah tangga. Ini Pendeta yang hari Selasa saya mau tanyakan, yang Mazmur 130 ayat ya, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Ini menyangkut ada satu case di gereja saya bergereja sini. Saya pegang rumah tangga, departemen rumah tangga kan sudah tahun ke-6. Saya dihadapkan dengan masalah yang sukar ya, karena saya kan baru di sini. Nah, ada satu keluarga yang saya datang mereka baru dibaptis. Nah kan saya nggak tahu latar belakangnya. Terus mereka minta jadwal saya kasih. Saya ditegur, jangan kasih jadwal tanpa alasan gitu. Tapi karena saya diancam mereka mau murtad kalau nggak dikasih jadwal rumah tangga. Ya saya kasih, tapi saya berdoa, Tuhan ini beyond my control. Saya nggak tahu kenapa, mereka nggak kasih alasannya kenapa. Terus saya berdoa, Tuhan kalau mereka tidak layak, biarlah Tuhan yang berdaulat. Dan kemudian setiap jadwal mereka itu selalu terjadi pertemuan. Ya, dan dari daerah meminta head departemennya yang membawakan rumah tangga. Jadi saya yang bawakan. Berjalannya waktu, saya dapat info yang mana suaminya itu belum cerai dengan istri pertama. Bahkan masih ada hubungannya. Istri pertama nggak mau dicerai karena berhubungan dengan gaji. Nah, sekarang saya dilema, Pendeta. Mereka kirim utusan ke rumah, katanya kenapa mereka nggak dikasih jadwal. Saya kasih alasan yang tadi, ya mereka sepertinya kurang hati dengan saya. Jadi saya harus bagaimana ya Pendeta? Apakah saya dosa atau bagaimana? Ini maksudnya jadwal ini apa? Jadwal berbicara Jadwal atau ibadah rumah tangga setiap hari Sabat pagi. Maksudnya mereka Iya, memimpin, ambil bagian atau bagaimana? maksudnya untuk ambil Ambil bagian bagian gitu. Kan ada jadwal untuk ambil jadwal. bagian. Tapi Oh, bukannya membawakan pelajaran atau firman Tuhan kan? Firman Tuhan yang Oh, dari general conference itu kan turun ke uni daerah. oke. Baru Jadi saya pesannya sudah ada ya bagi-bagikan. dari organisasi ya. iya. Iya, Oke. saya jawab Oke. begitu. Masa lalu mereka is okay. Katanya kalau Tuhan aja sudah melupakan dosa mereka, kenapa saya mengingat-ingat? Saya bilang saya nggak mengingat, tetapi beresin dulu urusan dengan istri yang pertama karena masih terikat. Oke, Tuh, silakan pendeta. Iya. saya Eh, bingung gitu. Saya dihadapkan ini dilema banget. Saya harus Oke. gimana? Memang betul Tuhan itu mengampuni, ya. Tetapi kita harus ada restitusi, nah istilahnya, ya. Jadi masalah itu harus diselesaikan, yaitu apakah jadi harus betul-betul eh, eh, suaminya telah betul-betul clear, ya bercerai dengan suaminya Advent juga. Tadinya sih mereka nggak Advent, mereka diberkati di gereja non Advent. Dan waktu kami
pindah dari Makarios itu, mereka baru dibaptis. Saya tidak tahu masa lalu mereka. Oke. Kalau misalnya sudah dibaptis kembali, ya, jadi sebetulnya ada satu kesalahan di situ kalau masih ada hubungan dengan istri pertama, ya, kemudian dia dibaptiskan untuk kemudian menikah dengan istri kedua, ya, sudah ada suatu kesalahan di situ, ya. Jadi memang kalau dari pihak jemaat merasa keberatan untuk diambil bagian, ya, kenapa itu adalah dapat hal yang beralasan oleh sebab eh, kita sebutkan bahwa seorang tidak boleh menjadi suatu batu sandungan, ya, berbicara tidak ada manfaatnya dalam arti bahwa eh, eh, orang tidak mendengar oleh latar belakang daripada orang tersebut, ya. Jadi harus berbicara secara terus terang bahwa masalah itu supaya dapat diselesaikan lebih dahulu, dan kalau misalnya sudah clear dan sebagainya bahwa ini adalah perkawinan yang betul-betul resmi, ya, eh, maka tidak masalah untuk ambil bahagian, gitu. Jadi itu memang harus diselesaikan. Berarti Ya, saya nggak salah dong ya, Pendeta? ya, ya, tidak Terima salah. kasih, saya udah lega. Selama ini jadi beban pikiran saya karena ketika saya sakit kemarin bukan saya didoakan, malah saya disyukurin karena katanya kayak orang nggak berdosa aja gitu, Iya. menghakimi gitu. Saya bukan menghakimi, tapi masalah ini administrasinya ini nggak benar gitu. Ya, tetapi mereka pun salah kalau misalnya mensyukuri orang yang sakit. Ya. Ya terima Orang Harusnya kasih sakit harus mendoakan. Pendeta. didoakan. Mm-mm. Ya Orang terima sakit kasih itu Bu harus Peggy. didoakan. Berapa besar pun dosanya, orang sakit harus didoakan. Iya. Terima kasih, Terima Bu kasih. Evi. Ya, Oke, oke. selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Heskamer Munte. Apakah langkah pertobatan sejati? Nah, langkah tobat sejati, iya, dengan sendirinya kita kata bertobat di dalam bahasa Greka menggunakan dua kata, yaitu metanoia dan metamelomai, ya. Ya. Jadi metanoia itu adalah menyesal, ya, apa yang telah terbuat itu, to be sorry afterward, ya, merasa sangat bersedih dan berduka untuk semua dosa yang telah dia lakukan, ya. Kemudian kata yang kedua metamelomai adalah change of mind, ya. Jadi bertukar pikiran, ya. Jadi dia sekarang dia menyesal, dia sudah merasa kesedihan untuk dosanya, ya. Dia memulai satu hidup yang baru, ya. Sekarang bertukar pikiran, sekarang mau mempunyai satu hidup yang baru. Itu dua langkah yang sangat penting. Tetapi dalam proses itu dengan sendirinya perlunya peranan daripada Roh Kudus, ya. Sebab Roh Kudus yang menyebabkan, memungkinkan seorang itu menyadari dosanya. Banyak orang yang tidak merasa salah, ya. Ya. Jadi banyak orang yang tidak merasa bersalah dan tidak merasa bahwa dia berdosa. Jadi bagaimana caranya? Maka perlu firman Tuhan. Makanya kita sebutkan di dalam Roma 10 ayat 17, ya, yang katakan bahwa iman datang, ya, melalui pendengaran akan firman Allah. Jadi mendengar firman Allah, ya, dan terjamah oleh kasih Allah melalui Roh Kudus menyebabkan seorang itu bisa menyesalkan dosanya, ya. Dan dalam penyesalan dan mengambil tekad untuk memulai hidup yang baru dan juga dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kemudian dia akan menghasilkan akan buah-buah pertobatan. Ya. Oke, mudah-mudahan menolong. Iya, terima kasih Pendeta dan semoga menjawab ya Pak. Saya akan panggilkan yang sudah resen Pak Harjono Hadisaputro. Silakan Pak Harjono. Mana Pak Harjono? Tunggu, tolong di Ya, unmute. belum unmute. Silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Peggy.
Saya mau tanya mengenai memuji Tuhan. Tadi sudah disinggung. Ya, bagaimana caranya memuji Tuhan yang benar? Apakah memuji Tuhan itu hanya kalau kita menyanyi dan lain sebagainya? Karena ada denominasi lain selain Advent ya, itu kalau kebaktian kebanyakan hanya menyanyi dan menyanyi kebanyakan itu memuji Tuhan katanya. Kalau Advent kurang memuji Tuhan. Nah, jadi mohon penjelasan pendeta, apakah memuji Tuhan itu hanya kalau kita itu menyanyi dengan musik dan lain sebagainya, atau dengan cara yang lain bagaimana yang Ya, sebenarnya. Terima kasih. dengan sendirinya ya menyanyi adalah memuji Tuhan, ya. Asal menyanyi dengan penuh perasaan, ya. Banyak orang yang menyanyi tetapi tidak betul-betul sesuai dengan hanya sekedar menyanyi seperti ritual saja, ya. Menjadi kebiasaan tanpa merasakan akan kata-katanya yang penting yang harus menjamah hati kita. Jadi itu adalah salah satu cara untuk memuji Tuhan, yaitu melalui nyanyian, ya, secara pribadi ataupun juga di dalam satu kebaktian. Tetapi bukan hanya itu saja kita memuji Tuhan. Ya, saya selalu katakan kalau khotbah God is good all the time, itu akan memuji Tuhan. God is good all the time, ya. Jadi melalui menyatakan tentang keindahan kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan itu baik selamanya. Poin yang kedua. Kemudian poin ketiga, dengan cara kita menyampaikan kepada orang lain, ya, bahwa Tuhan itu kasih adanya, ya. Jadi kita meninggikan nama Yesus, ya, di dalam pembicaraan kita sehari-hari, bukan meninggikan diri kita sendiri, tetapi menyampaikan bagaimana Tuhan itu baik. Dan tanpa Tuhan itu kita tidak bisa berdaya apa-apa, ya. Jadi menyampaikan kasih Tuhan, kita bisa menulis surat dengan memuji Tuhan, ya. Jadi melalui kata-kata kita, ya, sampaikan, ya, praise the Lord, God is good, ya. Kemudian kasih kesaksian, ya, bagaimana Tuhan sudah memimpin kita dengan sangat luar biasa sekali, ya. Pada saat kita mencapai mendapatkan suatu berkat yang tak terduga, atau oleh sebab kita mencapai satu pencapaian, misalnya tamat sekolah, kita bisa sampai memuji Tuhan, ya. Atau kita baru saja melahirkan, artinya istri kita melahirkan anak atau cucu, kita mendapatkan cucu yang baru, kita puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Oke. Jadi kita bisa memuji Tuhan melalui nyanyian, memuji percakapan, melalui surat-surat kita, melalui doa kita, ya. Kita boleh meninggikan nama Tuhan. Ya. Terima kasih pendeta, ya. Yes. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Harjono. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Dan terima kasih sudah ada yang klik raise hand. Oke. Iya. Ya, dari Jerry Inkiriwang. Jika Tuhan mengampuni semua orang yang melakukan dosa, maka tidak ada penghakiman atau tidak ada neraka. Bagaimana menurut pendeta? Iya. Nah, memang Tuhan siap mengampuni semua orang yang melakukan dosa, ya. Namun pengampunan dosa itu memang sesuatu perkara yang kita sebutkan tidak bersyarat, ya. Artinya Tuhan bukan orang harus berbuat baik dulu baru dia diampuni. Jadi pengampunan Tuhan itu, ya, tidak bersyarat, namun ada langkahnya, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 katanya, jikalau kamu mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni kamu daripada segala dosa dan kesalahan. Jadi orang itu harus mengakui akan dosanya, ya. Dan untuk mengakui dosanya itu diperlukan pimpinan daripada Roh Kudus untuk menyadari bahwa dia orang berdosa. Kenapa? Oleh sebab
kita lihat di dalam Yohanes ya, pasal 16 yang mengatakan bahwa Roh Kudus meyakinkan kita tentang dosa dan penghakiman. Oke. Jadi dengan demikian kita harus melihat bahwa kita adalah orang yang berdosa dan mengakui dosa kita. Ya, makanya apakah dosa yang tak berampun yang disebutkan di dalam Matius pasal 12, ada dosa yang tak diampuni, ya, dosa yang tak berampun, itu adalah dosa yang berdosa kepada Roh Kudus, tetapi apa artinya? Oleh sebab dosa yang tidak diakui, ya. Dosa yang tidak diakui, ya. Sebab kalau diakui dia diampuni, tetapi kalau tidak tidak diakui dia tidak diampuni. Jadi betul Tuhan mengampuni dosa semua orang, tetapi ada langkah yang harus dibuat supaya adanya suatu pengampunan dosa, menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagainya. Dan penghakiman ya tetap ada, ya. Kenapa? Oleh sebab ya untuk membuktikan kenapa seorang itu selamat, kenapa seorang itu tidak selamat, ya. Jadi perlunya satu penghakiman kenapa seorang itu bisa mendapatkan keselamatan oleh sebab kita punya pembela, ya, dan kita dibenarkan, ya. Tetapi ada orang yang tidak mengakui Yesus, jadi dia tidak dibela, maka dan itu dia melakukan lebih banyak kejahatan. Sebab begini, persekutuan dengan Tuhan yang menyebabkan seorang itu tidak berdosa atau tidak mau untuk berdosa. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, maka pikiran kita akan kotor, ya. Kita akan selalu melakukan berbagai macam kesalahan, ya. Tetapi kalau seandainya kita bersekutu dengan Tuhan, kita tidak mau lagi berdosa. Oke. Kita akan menghindarkan dosa. Nah, oleh sebab kita ingat Saudara Jerry Ing Kiriwang, ya, kita itu ya diselamatkan ya oleh sebab kasih karunia Allah, tetapi kita dihukumkan oleh perbuatan. Jadi orang yang telah menerima kasih karunia Allah ya perlu menunjukkan perbuatan yang bertobat, ya. Tetapi kalau seandainya tidak menghasilkan perbuatan, maka pengampunan itu bisa batal. Kita ingat apa yang tertulis di dalam Matius 18 ya, tentang orang yang hutang 10.000 talenta, ya. Dia memohonkan pengampunan, maka timbullah belas kasihan daripada raja itu dan diampuni. Tetapi pada saat dia dapatkan orang yang yang berhutang kepadanya 100 dinar, dia tidak mau mengampuni orang itu, ya, memasukkannya dalam penjara. Maka waktu didengar hal ini oleh raja itu, apa yang terjadi? Dituntut daripadanya, ya, hutangnya, dan dia harus masuk penjara, ya. Jadi pengampunan yang tadi itu jadi batal sebab dia tidak siap mengampuni orang lain. Itu menunjukkan bahwa orang yang sudah terima pengampunan harus siap untuk mengampuni orang lain. Orang yang sudah menerima pengampunan harus siap untuk menunjukkannya dengan perbuatannya, siap untuk mengampuni orang lain, ya, dan menunjukkan perbuatan yang menurut kehendak Allah. Mudah-mudahan ini jelas untuk Saudara Jerry L. Ing Kiriwang. Iya, terima kasih Pendeta, dan cukup jelas ya bahwa permohonan pengampunan dosa itu harus kita sebutkan dosa kita yang mana ya Pendeta. Luar biasa. Oke. Itu penting sekali untuk diketahui tentang dosa kita yang mana. Kita ingat waktu orang-orang Israel itu mereka berdosa dan membawa domba, maka mereka harus akui, ya, ya, sebelum dia sendiri yang menyembelih dosanya, bukan menyembelih akan dombanya. Oke. Oke, ya. Terima kasih Saudara Jerry sudah menuliskan pertanyaan. Nanti ada pertanyaan lagi dari Saudara Jerry di bawah. Ya, selanjutnya dari Billy. Mohon izin bertanya Pastor Puntaraf, apakah pertobatan penuh itu perlu kita minta kemampuan berobat? Ini maksudnya kemampuan bertobat ya kepada Tuhan atau perjuangan pribadi? Terima kasih Pendeta. Pertobatan yang penuh perlu kita minta kemampuan
bertobat kepada Tuhan, ya, eh, Atau kita perjuangan tidak pribadi. bisa, ya, kita tidak bisa selamat dengan kuasa kita sendiri. Kita tidak bisa berbuat baik dengan kuasa sendiri, ya. Tetapi kita perlu kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu diperoleh dengan kalau kita memberikan waktu kepada Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita memberikan waktu kepada Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, ya. Dan itulah sebabnya kita harus datang ke gereja supaya iman kita dikuatkan, ya. Dan persekutuan itu menguatkan satu sama lain sehingga kita tidak mau lagi untuk melanggar, ya. Jadi itu semua bekerja bersama-sama di dalam proses pertobatan seseorang, ya. Jadi pertobatan itu adalah kuasa daripada Roh Kudus, menyesal. Jadi bukan oleh sebab takut kepada, ya, kepada hukuman. Jadi ada perbedaan antara pengalaman Petrus dan pengalaman Yudas. Yudas itu menyesal, ya, tetapi oleh sebab dia takut, ya. Ya, kita harus bertobat oleh sebab memang kita merasa menyesal akan apa yang kita telah buat, ya. Kemudian itu hanya dengan kuasa Roh Kudus. Makanya kita tidak harus mendapatkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, ya, kemudian mendapatkan firman yang boleh mengubah kita dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak mau lagi untuk melanggar. Oke. Mudah-mudahan menolong. Baik, terima kasih. Berikut adalah Matthew. Bagaimana hubungan antara di saat akhir Roh Allah akan ditarik dari bumi dengan kemurahan Allah? Maksudnya di akhir zaman Roh Allah akan ditarik dari bumi, ya. Ya, kenapa maksudnya ditarik? Oleh sebab memang tidak akan ada lagi pertobatan, tetapi orang baik ia akan bertambah baik, ya. Orang saleh akan bertambah saleh. Kenapa? Mereka tetap bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Dan itu adalah satu masa sesudah pintu kasih yang tertutup, di mana orang baik akan bertambah baik, ya. Orang jahat bertambah jahat, sebab memang tidak ada lagi pertobatan oleh sebab kekerasan hati. Itu adalah satu masa kita boleh katakan bahwa orang sudah dimeteraikan. Apakah itu dimeteraikan dengan meterai Allah, ya? Arti pemeteraian adalah to settle into the truth that he will not be moved. Itu definisi yang diberikan oleh Yesus, oleh Ellen G. White. Oke, jadi dia sudah dimeteraikan dan dia akan bertindak makin lama makin baik. Ya. Tapi artinya itu pun dengan tetap dengan kasih karunia Allah, ya, tetap bergantungan kepada Tuhan. Oke. Mudah-mudahan itu menolong apa yang Tuhan. Iya. Berikutnya Pak Marbun yang sudah raise hand, Pak Marbun. Silakan Pak Marbun. Iya, sebentar. Horas, bagaimana muridku ini? Boleh. Ya, sudah Pak. Oke. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Pastor Kuntara. Pastor, buku Mazmur ini sangat enak dibaca. Saya cari-cari barusan ayatnya di mana tentang musuh. Kalau memang sudah susah dengan musuh ini, bahkan di buku Mazmur pendahuluan, saya pikir bila perlu debunya hempaskan dari sepatumu, kan gitu ya, ada itu tertulis. Nah, dalam konteks ini apa maksudnya saling memaafkan? Tapi di dalam Mazmur ini ada tulisan tentang musuh, kalau memang sudah, debunya pun hempaskan dari kakimu, dari sepatumu. Tolong Pastor. Ya, oleh sebab musuh ini sudah tidak mau lagi untuk berdamai, ya. Jadi kalau misalnya musuh yang tidak mau berdamai, ya tidak ada lagi saling memaafkan, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau untuk menyelesaikan tetapi dia tidak mau, ya, maka dia seorang sudah mengeraskan hati, ya, maka terhempaslah, ya. Jadi itu adalah suatu ungkapan di mana orang sudah mengeraskan hati dan tidak mau untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kita harus selalu menjadi
umat yang siap untuk mengampuni satu sama lain, ya, dan tidak usah segan untuk minta maaf, ya, menyelesaikan masalah sebab kita perlu hidup dengan damai. Kalau kita tidak damai di dunia ini, ya bagaimana kita akan berdamai di surga? Wah, Ya, ini gimana ya pastor itu ya? Jadi memang untuk katakan sajalah saya yang terjolimi pastor, ya toh? Saya ya, yang terjolimi. Bagaimana saya datang mau minta maaf kepada dia? ya, tidak masalah, ya, tidak masalah, ya. Biar saja kita banyak orang yang bisa ditemplak oleh kebaikan kita. Kita yang tidak salah, tetapi kita yang minta maaf kepadanya. Kalau dia tidak mau minta, kalau misalnya dia tidak mau minta maaf, tidak mau mengampuni, itu adalah masalah dia. Ya. Tetapi kita adalah orang yang harus selalu siap untuk memaafkan dan minta maaf. Walaupun kita merasa baik, merasa benar, tetapi apakah betul kita benar? Tidak selamanya. Ya. Jadi kita mungkin harus belajar ya dari orang Sunda. Ya. Walaupun kakinya diinjak, ya dia bilang maaf ya kaki saya diinjak. Thank you, Pak Peggy, thank you. Baik, terima kasih Pak Marbun. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Linda Lasut. Buat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy dan semuanya, selamat sambut juga Ibu Linda ya. Pertanyaannya adalah, sering terjadi bahwa kalau ada orang yang terlampau mengecewakan, katanya harus dipanisme untuk mendidik mereka agar berubah. Contohnya, kalau ketemu dengannya dicuekin, kalau dia telepon jangan dijawab. Tapi bukan berarti benci, tidak mengampuni. Apakah panisme seperti itu Alkitabiah? Nah ini pertanyaannya bagus nih Pendeta, sering terjadi nih. Saya rasa ya saya tidak tahu apakah itu Alkitabiah atau tidak, tetapi saya rasa yang Alkitabiah adalah ya pada saat Adam dan Hawa jatuh, maka Tuhan mencari manusia. Ya. Jadi mendekatin orang yang berbuat salah, ya itu adalah yang Alkitabiah, artinya mencuekin, ya dan sebagainya adalah untuk supaya orang itu sadar, ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau seandainya Tuhan mencuekin Adam dan Hawa. Ya. Sesudah mereka jatuh, dicuekin aja, biar aja dia merasakan dia punya dosa. Apa yang terjadi? Ya. Ya. Tetapi justru, ya, pada saat manusia jatuh, Tuhan mencari manusia. Hai Adam, ya, hai manusia, di manakah engkau? Ya. Jadi kita justru menghindarkan sesuatu hal yang mencuekin. Kita harus menjadi orang yang menjadi ya, sebagai initiator, ya, orang yang mempunyai inisiatif, ya, untuk mendekati orang lain, ya, atau untuk ya berdamai dengan orang lain, ya. Jadi inisiatif, ya, itu diperlukan. Oke. Iya. Siapa? Oke. Terima kasih Pendeta. Kiranya menjawab ya. Jadi benar juga sih Pendeta, bagus juga ya jawabannya ya. Kalau Adam dicuekin gimana ya? Oke. Alkitabiah ya. Wah, jadi musuh nggak boleh dicuekin ya Pendeta. Oke, dari Henny Jen Lumano. Seperti apa pengampunan yang benar sesuai Alkitab? Karena sering kita memaafkan tapi sulit untuk melupakan, dan untuk kesehatan mental kita menjauhi orang-orang yang membuat kita meragukan self-worth kita. Bagaimana jika kita bertemu orang yang abusive, manipulatif, bahkan narsistik? Sebagaimana umat Tuhan, apa yang benar untuk
sebagai umat Tuhan apa yang benar untuk dilakukan. Ini mirip-mirip yang tadi nih pendeta. Iya, kita perlu, kalau disebutkan pengampunan menurut Alkitab, forgive and forget. Tetapi dengan sendirinya kita mengetahui bahwa, kita itu masih belum pikun, ya. Kita ingat apa yang telah terjadi, tetapi kita tidak lagi mempunyai perasaan dendam, itu yang dimaksudkan, forgive and forget, ya. Bukan berarti bahwa, kita melupakan sama sekali, tetapi kita tidak mau mengingat akan apa yang terjadi, ya. Kita siap untuk mengampuni dan, bagaimanapun kesalahan daripada orang yang kita telah yang telah menganiaya kita atau mungkin sudah sangat abusive dan sebagainya, kita mengampuni, ya, dan kita tidak mau mengingatnya dan tidak memperhitungkan atau tidak ada perasaan dendam lah kita sebutkan, ya. Tidak ada perasaan dendam, ya. Jadi itu yang memberikan kita rasa damai, ya. Tetapi kalau kita masih ada unek-unek di dalam hati, kalau misalnya lihat ini masalah, ini bisa dilihat dari segi kesehatan sebetulnya, ya. Kalau misalnya seorang itu punya perasaan dendam, ya, maka artinya itu kemarahan dan yang bekerja dalam diri kita adalah, adrenalin, ya. Adrenalin, jadi menyebabkan suatu kemarahan yang bisa merusak tubuh kita sendiri, ya. Tetapi kalau kita sudah plong mengampuni, ya, kemudian kita dapatkan justru adalah endorfin yang bisa memberikan sesuatu perasaan damai. Kita harus ingat, ya, bahwa itu perasaan kesal ataupun marah dan sebagainya itu mempengaruhi kita punya syaraf-syaraf, kita punya neuron istilahnya, ya, neuron, ya. Dan itu yang merusak diri kita sendiri. Tetapi kalau kita ingat bagaimana Yesus mengampuni kita, ya, Yesus begitu besar kasihnya dan Yesus di kayu palang, ya, saat dia sakit, ya, dalam penderitaan dan dianiaya, dia masih dikatakan, ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat, ya. Jadi kalau kita mempunyai pengalaman siap untuk mengampuni akan orang lain, itulah yang memberikan kita punya perasaan damai. Kita tidak perlu harus mempunyai dendam kepada orang itu, dan perasaan dendam merusak diri kita sendiri. Iya. Mudah-mudahan ini menjawab. Henny, Jane, Lumanau. Ya, ini juga ada pertanyaan yang saya pikir sih hampir sama dengan yang pertama dan yang barusan, ya. Ini dari kembali Jerry Kiriwang. Bagaimana kita mengampuni orang yang selalu memfitnah dan menyebarkan berita bohong melalui WhatsApp kepada banyak orang? Maksudnya orang itu setiap bertemu meminta maaf dan saling jabat tangan, tapi kemudian menyebarkan berita hoax lagi berulang kali. Nah, ini gimana nih pendeta? Apalagi kalau dia Iya. di WhatsApp grup, ya, waduh, itu banyak orang yang baca. Bagaimana menyikapi orang tersebut nih pendeta? Iya, sikapnya kita ampuni. Ya. Tetap Bagaimana ampuni ya. cara kita mengampuni? Kalau pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Yesus katakan ya 7 sampai 7 kali 70. Artinya adalah unlimited, ya. Bagaimanapun orang itu berbuat salah, ya, kita harus selalu siap untuk mengampuni, ya. Jadi pengampunan yang berasal daripada Tuhan itu adalah pengampunan yang tidak terbatas, ya. Nah, sekarang jangan khawatir tentang masalah memfitnah apa semua di melalui WA ataupun di dalam grup dan sebagainya, ya. Sebab orang akan tahu, ya, apakah itu fitnah itu benar atau tidak. Ya. Saya pun ada banyak difitnah orang, ya. Dituliskan di di milis grup, ya, Kuntaraf ini begini dan sebagainya, ya. Kita tenang saja, ya. Buat apa pusing-pusing, ya. Mungkin Peggy tahu itu, saya difitnah katanya korupsi uang Yapi. Dimasukkan di
di milis grup ya korupsi uang IAPI ya. Orang kasih cek ya, kemudian orang bantu saya kadang-kadang khotbah pun saya berikannya kepada IAPI ya. Orang sumbangan semua untuk IAPI. Kita dapat sekarang kita ada IAPI, ada 8 panti asuhan, oke, menolong 261 anak ya. Dan kita selalu membantu mengeluarkan dana untuk itu. Dan dikatakan Bapak saya korupsi orang IAPI, uang IAPI ya. Saya enggak tanggapin ya. Dan orang berhenti sendiri dan orang pun nggak percaya ya. Orang nggak percaya bahwa artinya saya korupsi uang IAPI ya. Oke. Bahkan Pendeta Kuntaraf ini luar biasa. Beliaulah donatur terbesar dari IAPI dan menyekolahkan orang segitu banyak. Jadi oke lah Pendeta, semoga menjawab ya Saudara Jerry. Tetap sabar, tetap Jadi menghadapi. untuk saya tidak pusing orang mau ngomong apa, dan itu dia dituliskan di WA group. Ya. Oke, kita lanjut kepada penanya berikutnya karena waktunya sudah semakin dekat kepada penutupan. Nah, ini ada yang angkat tangan ini, Saudara Jackson saja. Dari Sani, apakah kalau hari Sabat mendengar firman Tuhan melalui Hope Channel dan tidak ke gereja itu sama artinya beribadah kepada Tuhan? Iya, kita beribadah, ya, mendengar firman Tuhan, ya. Namun ada sesuatu yang kurang kalau hanya mendengar melalui Hope Channel, ya. Kenapa? Ya, sesuai dengan Ibrani 8 ayat 25, janganlah lepaskan kamu daripada kumpulan orang beriman. Kenapa? Oleh sebab dengan datang itu kita bisa menguatkan satu sama lain. Ya. Jadi itu yang kekurangan kalau misalnya kita hanya beribadah melalui Hope Channel. Ya. Well, saya bicara di Hope Channel, artinya minggu depan saya akan khotbah di Hope Channel. Ya. Tetapi pendengar saya lihat kadang-kadang bisa sampai 900 orang yang dengar, jadi artinya mereka 900 orang yang tidak ke gereja itu hanya dari YouTube ya, belum lagi dari yang lain ya. Tetapi ya daripada masih lebih baik, artinya masih mendengar firman Tuhan ya. Namun ada sesuatu yang kurang ya. Sebab hari Sabat itu ya, hukum hari Sabat sering kita sebutkan 4 hukum pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan 6 hukum yang berikut adalah hubungan manusia dan manusia. Tetapi saya ingin katakan bahwa hari Sabat itu sebetulnya bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi datang kepada hari Sabat ya, kita ketemu, menguatkan, mendoakan ya, kita bisa fellowship sama-sama, makan sama-sama dengan potluck dan sebagainya. Jadi itu adalah memberikan sukacita kepada kita ya. Jadi janganlah kita keluar daripada persekutuan orang beriman ya. Jadi yang dengar Hope Channel, biarlah orang yang nggak bisa gereja pada waktu itu oleh sebab sakit ya, kurang enak badan ya, dia artinya perlu untuk mendengar firman Tuhan ya melalui Hope Channel. Tetapi ya tetapi untuk mendapatkan berkat yang limpah ya dalam segi firman Tuhan dan juga hubungan satu sama lain ya, maka itu diperlukan untuk datang ke gereja. Jadi persekutuan itu adalah sesuatu perkara yang tidak didapat pada saat kita hanya dengar Hope Channel. Oke? Ya. Oke. Saya lihat ada beberapa 2 tangan ini. Ya, sebentar Pendeta. Ini ada antriannya. Kasihan mereka yang sudah menulis sebelumnya. Oke. Ya. Pak Marbun tadi sudah ya, kita kasih kesempatan kepada Cindy Waruwu dari Sidoarjo. Silakan. Cindy. Gimana Cindy, Sidoarjo, dekat Surabaya, asal Medan? Iya, Pak Pendeta. Terima kasih, Bu Evi. Kita sehat-sehat semua.
Pak Pendeta menindaklanjuti pertanyaan yang tadi mengenai Hope Channel. Jadi memang khusus di Sidoarjo ya Pak Pendeta, kita memang belum punya tempat ibadah, jadi kita ke rumah-rumah. Jadi saya berpikir gini Pak Pendeta, apakah salah cara saya berpikir ya? Loh, daripada saya ke rumah-rumah, apalagi kita minoritas di Sidoarjo ini, apa salahnya kita dengar Hope Channel? Karena memang ada permasalahan mengenai tanah di Sidoarjo Pak Pendeta, dan mohon didoakan untuk beberapa perkumpulan doa. Nah, jadi kita tidak punya tempat ibadah di Sidoarjo ini Pak Pendeta. Gimana kalau kita tetap Hope Channel Pak Pendeta? Makasih. Ya, ada satu hal yang dapat dibuat adalah ya, mendengar Hope Channel bersama-sama ya di rumah ya, jadi beberapa keluarga kumpul bersama-sama dengar Hope Channel dan bisa mendiskusikan ya bersama-sama akan khotbah atau pelajaran yang telah diberikan. Jadi bisa double itu dia punya berkat ya. Jadi Hope Channel-nya, kemudian diskusinya, fellowship-nya, kemudian bisa juga makan bersama-sama sesudah itu. Itu adalah satu berkat yang dapat dibuat. Kalau seandainya tidak ada umat Tuhan yang lain, ya dengan sendirinya hanya dengan Hope Channel. Tetapi misalnya ada juga keluarga yang lain, bagaimana kalau ketemu bersama-sama dengar Hope Channel sama-sama gitu, ya. Jadi ada persekutuan bersama-sama, bisa saling menguatkan. Ya. Bagaimana? Apakah menjawab, Cindy? Ini memang ada Pak Pendeta. Jadi kita dulu sempat ada kebaktian, tapi di sewa gedung. Nah, tapi karena ada permasalahan, jadi semua majelis memutuskan untuk di rumah-rumah. Nah, saya memang pribadi karena sering adu argumen dengan suami, lo ngapain di rumah, katanya gitu loh. Daripada saya ke rumah-rumah, saya mengganggu tetangga gitu kan Pak Pendeta ya. Yang kita bertempat itu ya bagus, saya ya Hope Channel aja di rumah sendiri gitu loh. Itu cara berpikir saya. Apakah itu salah Pak Pendeta? Iya, artinya tidak salah tapi kurang tepat. Mengapa saya katakan begitu? Ya, kalau ada tujuan hari Sabat adalah bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tetapi untuk bersekutu satu sama lain. Ya, kita dapatkan banyak sekali referensi di dalam Alkitab, ya, bagaimana perlunya kita berkumpul, adanya satu pertemuan orang kudus. Kita sebutkan dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Jadi pertemuan orang kudus. Ya. Jadi pertemuan orang kudus untuk sama-sama berbakti, ya, secara kolektif, ya. Ya, kemudian ya berdoa dan mendengar firman Tuhan, bisa sharing satu sama lain. Jadi dengan demikian ada kelimpahan, artinya dapat maximize, istilahnya memaksiminasi, artinya supaya lebih penuh ya kita punya berkat hari Sabat itu adalah dengan persekutuan satu sama lain ya. Jadi lebih bagus, tetapi ya ada kalau misalnya pada waktu-waktu tertentu ya kalau kurang sehat ya atau tidak ada tidak memungkinkan untuk pergi, ya kita di firman Tuhan, artinya melalui acara di Hope Channel, ya. Tetapi Hope Channel itu bisa diakses kapan saja, ya. Sedangkan kalau pertemuan untuk bersama-sama kan ada jamnya, ya. Jadi jam bersama-sama untuk berbakti, ya. Itu saya punya pandangan, ya. Dapat dipikirkan. Baik, kiranya menjawab ya, dan kita akan lanjutkan Oke, kepada penanya silakan. berikutnya, Pendeta. Winnie Revelin Pesik. Bagaimana, Pendeta, bagaimana caranya agar kita tidak lagi ingat kesalahan orang lain, walaupun sudah memaafkan? Dan Pendeta, waktunya sudah habis, jadi boleh dijawab cepat ya.
Ada 2 penanya lagi. Iya, berpusatlah kepada pengampunan. Jadi jangan jangan dipusatkan kepada kesalahan dia, tetapi lihatlah kepada kebaikannya. Setiap orang kan ada baiknya tuh, betul tidak? Jadi istri yang cerewet juga banyak kebaikannya. Ya, jadi ingat saja kepada kebaikannya. Iya, jadi tidak perlu diingat-ingat tentang permasalahan dia dengan saya. Ya, jadi itu menyebabkan kita tetap merasakan damai bahwa setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan itu mencintai dia sama seperti mencintai kita. Iya. Oke. Oke. Baik, Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Lamro Sihotang. Dari mana kita tahu bahwa dosa kita yang kita akui telah diampuni? Iya. Begitu Anda berdoa dan percaya sudah diampuni, Anda punya doa sudah diampuni. Tapi kalau Anda tidak percaya bahwa doa Anda diampuni, ya maka ya Anda punya doa belum diampuni. Ya. Kita harus ingat, ya barang siapa yang mengakui dosanya, maka Tuhan itu akan mengampuni. Ada tulisan misi suat yang katakan bahwa tidak ada satu doa yang paling cepat dijawab seperti doa pengampunan dosa. Ya, jadi kalau kita sudah berdoa, Tuhan ampuni. Ya, jadi itu Tuhan akan ampuni langsung, dan kita harus percaya bahwa kita sudah diampuni. Ya, dan itu dapat kelihatan dalam wajah Anda. Anda rasa damai, penuh sukacita, sebab dosa sudah diampuni. Tetapi kalau Anda masih murung-murung, ya artinya Anda masih belum percaya dosa Anda masih belum diampuni. Artinya belum percaya dosa Anda sudah diampuni. Ya, kalau masih murung-murung. Orang Kristen haruslah orang yang paling bersukacita. Ada tulisan kutipan yang mengatakan begini. Orang yang Kristen yang murung-murung adalah bahan tertawaan setan. Kenapa? Sebab menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak cukup baik untuk mengampuni dosanya atau merubah wajahnya. Jadi kita harus percaya bahwa kita sudah diampuni. Ya. Mudah-mudahan jelas ini untuk saudara Lamro Sihotang. Ini muridku ya. 40-an tahun yang lalu. Ya. Selanjutnya penanya Mada. Selamat malam Pendeta dan selamat sahabat. Buat kita semua. Bila sudah terlanjur menikah untuk kedua kali, sebelumnya cerai hidup karena pasangan berzina, lalu ingin bertobat, pertobatan bagaimana yang sebaiknya dilakukan? Apa harus berpisah dengan pasangan sekarang dan hidup sendiri selamanya, atau adakah pertobatan dengan cara lain, Pendeta? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Menikah untuk kedua kali, ya sebelumnya cerai hidup. Jadi kalau memang sudah cerai kan kemudian salah satu sudah menikah kembali, maka Anda mempunyai hak untuk untuk menikah kembali. Dikatakan oleh sebab pasangan sudah berzina, oke, ya. Jadi Anda bertobat, ya. Maka biasanya oleh sebab masalah perzinahan, maka pertobatan itu ditunjukkan dengan baptisan, oke. Kemudian apa yang harus berpisah dengan pasangan sekarang, ya. Kalau memang sudah resmi cerai, ya, maka Anda tidak perlu oleh sebab masalah perzinahan, kemudian sudah ada baptisan, kemudian Anda sudah menikah dengan yang baru, maka tidak harus kembali kepada yang pertama lagi. Ya. Oleh sebab, bukankah itu sudah selesai? Ya, sudah adanya perceraian. Kemudian, atau adakah pertobatan dengan cara lain, Pendeta? Ya, cara bertobat cara pertobatan adalah bagaimana Anda sekarang hidup, ya, dan tidak lagi berpikir untuk selingkuh atau melakukan suatu hubungan dengan yang lain, tetap Anda setia dengan apa yang ada. Jadi bertobat artinya sudah menyesal kepada yang lalu, sudah lewat, kemudian Anda memulai hidup baru.
Baik. Dan itu dengan pengertian bahwa Anda sudah harus bercerai dan perceraian itu adalah dengan dasar oleh sebab alasan berzina. Ya. Oke, baik. Kiranya semua pertanyaan sudah terjawab ya, dan kita berterima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung bersama-sama, tadi sempat 121, dan khususnya kepada Pendeta Kuntaraf, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Oh, Pak Marbun masih mau bertanya ya, Pak? Maafkan saya terlewatkan. Tadi Saudara Jackson Sagala itu angkat tangan tadi. Oh, tapi sudah ditutup. Tunggu ya. Oke. Pak Marbun masih mau bertanya ya? Coba deh. Mau. Oh, oke. Oke. Saya Nah, Pak Jackson bertanya. Sagala apakah masih mau bertanya? Saya masih mau bertanya, Peggy. Silakan sekarang, Pak, sebelum saya tutup, Pak. Oke, Pastor. Jadi begini, kesalahan kadang membawa perkembangan di organisasi kita. Kita harus realita melihat ada kelompok-kelompok yang bersengketa di gereja dan akhirnya membuat gereja yang baru, ya, dan yang lebih dahsyatnya lagi ya gereja yang baru itu diresmikan menjadi unit gereja yang bertumbuh lah katanya itu, Pak. Bagaimana komentar pastor di sini? Ini ada dua grup yang bersengketa di gereja, tapi pindah bikin gereja baru, dan itu kita resmikan menjadi gereja yang bertumbuh, tambah gereja kita dan segala macamnya. Pastor dikirim ke sana, tapi basicnya adalah karena perseteruan yang dahsyat di gereja. Terima kasih. Pada saat Paulus berbeda paham dengan Barnabas, ya, maka apa yang telah terjadi, ya, maka mereka berpisah, ya, dan ya Barnabas ya dengan itu bicara dengan Markus, ya, artinya masing-masing menjadi misionaris terpisah, ya. Jadi kadang-kadang ada perbedaan paham sebab maklumlah kita kan mempunyai personality yang berbeda, ya. Dan berbeda paham itu bukanlah suatu hal yang berdosa, ya. Jadi ada perbedaan di dalam menangani kasus tertentu, ya. Itu bicara tentang masalah John Markus, ya. Sebab kebetulan keponakan daripada Barnabas, ya. Maka dia masih mau kasih kesempatan. Paulus dia tegas, ya, tidak mau lagi kasih kesempatan. Terjadilah perbedaan paham, ya. Akhirnya jadi dua kelompok, ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi dalam gereja, terjadi kelompok yang baru, kemudian ini bisa berkembang. Sebab begini, kalau gereja terlalu besar, ya, gereja terlalu besar, memang kesempatan untuk melayani itu menjadi lebih terbatas. Jadi kalau itu bisa berkembang, ya, maka lebih banyak kemungkinan, ya, untuk mempunyai partisipasi yang lebih kepada lebih banyak orang, gitu. Jadi untuk saya, ya, kalau memang ada perbedaan paham, ya, kemudian akhirnya bertumbuh, ya, maka itulah pertumbuhan gereja melalui pertengkaran. Thank you, Peggy. Iya. Ya. Tapi pertambahan gereja bertambah, tapi anggotanya ya nggak bertambah, itu aja ya, Pendeta. Baik. Hanya partisipasinya bisa lebih banyak. Jadi begini, dengan berpartisipasi, lebih banyak yang melayani ya, Pendeta. Ya, dalam gereja. Ya, jadi yang melayani lebih banyak. Sebab dengan melayani kita itu dikuatkan. Daripada datang di gereja hanya diam-diam saja, ya. Sekarang oleh sebab dia ada kesempatan untuk melayani. Iya, betul. Jadi sebetulnya kita hindari gereja yang terlalu banyak anggota ya, Pendeta. Bagusnya dikecil-kecilin supaya banyak orang yang setiap sabat punya kesempatan untuk melayani gitu kan, Pendeta. Daripada sebetulnya ratusan tapi cuman 10% yang punya kesempatan melayani.
Baik, Nah, nanti kita bahas lagi mungkin pendeta. untuk itu saya tanggapi sedikit kepada Ibu Ya. Peggy. Ya. Untuk 200 tahun pertama kita tidak punya gereja besar. 200 pertama daripada pergerakan kekristenan. Orang kumpul di rumah-rumah, ya, ya, dan gereja bertumbuh. Ya. Kemudian pada abad ketiga, pada abad yang keempat khususnya, ya, sesudah itu mulailah katedral-katedral berdiri, ya. Jadi, ya, katedral-katedral berdiri, ya, orang berdatang ke katedral untuk berbakti, ya, tetapi kerohanian justru menurun, ya. Ya, dan terjadi berbagai macam pelanggaran dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi sebetulnya prinsip yang diberikan oleh Alkitab, ya, adalah house church, ya, gereja rumah. Ya. Jadi kalau Cindy Waruwu katakan, ya, sekarang berkumpul di rumah-rumah, nggak jadi masalah. Itu sama seperti zaman perjanjian baru dulu, mereka kumpul di rumah-rumah. Ya. Jadi yang penting adalah kerohanian yang bertumbuh. Oke. Kemudian kalau sudah kalau sudah bertambah besar, ya, kemudian ada gereja, bagus, ya. Tetapi kalau misalnya sudah sangat besar, sudah waktunya untuk dibagi dua, ya, supaya pengabaran lebih bagus, kemudian lebih banyak kesempatan orang yang dapat melayani. Nah, Oke. baik, terima kasih pendeta. Pak Jackson Segala, bagaimana? Boleh di-unmute kalau mau bertanya, silakan. Tolong di-unmute. Ya, silakan Pak. Selamat malam buat kita, selamat sahabat Pak Pendeta dan Ibu Peggy. Hanya pertanyaan saya kembali kepada yang tadi. Ada orang, ya, kita jadi banyak dosa kalau berkomunikasi dengan dia. Jadi lebih baik tidak berkomunikasi. Salah kita di situ, Pak Pendeta. Iya benar, ada yang begitu, betul. Oke. Artinya dia perlu pertolongan Anda. Jadi berikanlah teladan yang baik, ya. Tunjukkanlah sifat yang siap untuk mengampuni, ya. Kemudian tidak salah untuk Anda yang minta maaf, ya. Dan teladan Anda, ya. Kemudian kesediaan untuk mengampuni, kebaikan Anda membawa dia untuk mendapatkan satu pendidikan, ya, bahwa perlunya pengampunan, perlunya untuk merubah sikap dan sebagainya, ya. Jadi setiap orang di sekitar kita dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita layani. Ya. Setiap orang, ya, kita melayani di sini, tetangga Anda dan sebagainya, Tuhan berikan orang yang kadang-kadang miskin dan tidak mempunyai makanan dan sebagainya, itu Tuhan percayakan untuk kita layani. Ya. Jadi kebetulan kekurangan itu, ya, tidak selamanya soal makanan. Mungkin fisik, ya, punya kebutuhan, tetapi kadang-kadang kebutuhan emosi, ya. Jadi kadang-kadang kita harus menguatkan dia punya keputusasaan dan selalu cemas, atau mungkin kesehatannya, atau mungkin, ya, kelemahan dalam bidang sosial, ya. Makanya dia membuat kita jadi marah-marah oleh sebab komunikasi dengan dia, ya. Ya. Tapi, ya, justru dia dipercayakan kepada Anda untuk, ya, Anda layani dia. Justru berbalik Pak Pendeta. Baliknya begini, justru dia yang lebih berada, lebih berpengaruh. Cuman ya maaf ya, ada orang karena dengan keadaan dia semua orang mau diatur. Ada. Jadi misalnya, oh teman-teman sudah bilang, udah kamu nggak usahain sama dia deh, bikin masalah aja itu terus orang. Oke, itu yang saya tanyakan tadi. Apakah salah kita menjauhlah? Saya bilang ya, istilah menjauhlah, bukan membenci tapi menjauh. Karena kalau kita berkomunikasi sama dia,
cenderung kita terpancing untuk ya ibaratnya ya dosa lah, dosa. Marah itu kan dosa Pak Pendeta. Iya. Iya. Oke. Agak iya. Mungkin ini ya, terima kasih. Ya, saya dapat mengerti ya. Saya tahu juga orang yang seperti ini, ya. Tetapi saya tidak menghindar. Banyak orang yang menghindar dari dia. Ya. Saya tetap baikin, ya, tetap baik. Kemudian dia menghargai. Kemudian dia kadang-kadang ya bersifat untuk coba mengatur dan sebagainya. Terus saya berikan saya punya pandangan. Ya, saya berikan punya pandangan, ya. Kemudian akhirnya dia menyadari bahwa sering juga dia merasa bahwa dia salah, ya. Jadi kalau seandainya sama sekali Anda tidak bisa ya untuk menghindarkan, artinya itu adalah suatu pilihan, ya. Anda ya memilih untuk menghindar, ya. Hanya saya pikir itu di dalam konflik manajemen sebetulnya ya ada yang disebut salah satu adalah withdrawal. Jadi kita withdraw ya supaya jangan ada konflik ya. Ya. Tetapi sama seperti orang mau naik gunung ya, gunung ini terlalu tinggi jadi dia tidak mau naik gunung, tetapi lebih bagus melingkar saja ya. Ya, atau menghindarkan gunung. Tetapi bagaimana kalau kita naikin gunung ya supaya kita bisa menyelesaikan itu gunung. Jadi gunung itu mungkin gunung masalah ya. Jadi kalau misalnya saya punya pemikiran adalah ya daripada menghindar, kita boleh coba menolong dia pelan-pelan dan sebagainya sampai dia menyadari bahwa walaupun dia berkuasa oleh banyaknya uang, ternyata uang itu tidak selamanya berkuasa. Ya, ada waktunya di mana orang tidak mendengar dia. Ya. Kemudian ada waktunya dia dapatkan bahwa uang tidak berkuasa sebab dia bisa mungkin saja sekali-sekali sakit. Pada saat sakit kan bukankah dia perlu mendapatkan kekuatan seorang teman Anda untuk Anda lawat dia. Jadi kalau Anda menghindar maka Anda tidak memberikan pelayanan kepada dia. Ya. Jadi itu berpikir ya. Tetapi Anda masing-masing bisa memilih langkah apa yang Anda akan buat. Yang penting jangan pernah merasa mempunyai dendam sebab itu merugikan kita sendiri. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Intinya banyak. Pak Ya. Jetson, berdoa minta kekuatan sama Tuhan. Kadang-kala lemah kita. Kita minta kekuatan sama Tuhan dalam menghadapi orang-orang yang terlalu kuat. Baik, kita sudah tiba di penghujung pendeta, waktunya sudah sudah berlebih banyak karena saya akan menyiapkan juga untuk rekaman dan juga PDF-nya ya untuk dibagikan kepada kita semua. Jadi kita tutup pertemuan ini dengan berdoa dan saya akan bagikan rekaman maupun PDF dari pelajaran pada malam hari ini ya, sehingga malam nanti boleh diputar-putar lagi dan juga kita akan di gereja kita akan berdiskusi dengan nyaman. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Di sini ada permohonan doa juga dari Saudara Cindy agar ada gereja ya di Sidoarjo. Jadi untuk itu mohon kesediaan Pendeta Kuntaraf lah yang berdoa. Silakan Pak Pendeta. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami punya Tuhan yang menjadi pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami sekalian. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh sebab Engkau memiliki kasih karunia, ya, kasih setia yang tidak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Bila masing-masing kami melihat pelajaran ini adalah satu hal yang kami dapat hidupkan, dan juga kami dapat ajarkan kepada kelas kami masing-masing supaya semua boleh bertumbuh di dalam kasih karunia dan kami dapat memiliki sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, mohon akal budi daripada Tuhan dan pimpinan Roh Kudus kepada semua guru-guru sekolah Sabat di seluruh dunia supaya dapat mengajarkan pelajaran ini dengan baik dan kami boleh menyiapkan umat untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Kami pun datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah sumber daripada segala berkat dan Engkau mempunyai pemecahan untuk berbagai macam masalah yang kami hadapi. Kami berdoa untuk jemaat di Sidoarjo ya, yang mengalami masalah dalam pembangunan gereja. Tuhan boleh bekerja melalui mereka yang mempunyai pengaruh ya untuk izin ataupun juga mempunyai biaya ya atau sumber dana sehingga rencana untuk mempunyai tempat berbakti ini dapat terkabulkan. Dan saya percaya padamu saja adanya kuasa dan Engkau mempunyai berbagai macam cara agar masalah ini dapat diatasi. Baik. Bapa dalam surga, terima kasih oleh sebab Engkau memberikan kepada kami bukan hanya keselamatan dan juga membagikan keselamatan kepada orang lain. Biarlah sukacita pelayanan menjadi bagian kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Terima kasih. pendeta untuk doanya dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi pada saat depan dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Silakan unmute untuk mengucapkan selamat sabat. Berterima kasih kepada pendeta. Halo, bye semua. Tuhan berkati. Semuanya. Sahabat berkati. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati semua. Sukses. Iya. Oke, kita tutup. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2. Lambaikan tangannya. 1.